Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulamia Jet Ishak, jurusan Ilmu Ekonomi, kelas A dengan NIM 94142360 dari Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan bank. Jadi, terdapat jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu berdasarkan tugasnya, yang kedua berdasarkan sistem, yang ketiga berdasarkan kepemilikan, yang keempat berdasarkan ukuran aset, dan yang kelima berdasarkan fungsi. Untuk yang pertama akan dibahas tentang jenis-jenis bank berdasarkan tugasnya. Yang pertama yaitu bank sentral. Jadi teman-teman, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, bank sentral yang berfungsi sebagai pengatur sistem moneter adalah Bank Indonesia atau BI. Fungsi utama bank sentral yaitu menetapkan kebijakan moneter, yang dimana bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Kemudian, mengatur sistem pembayaran. Bank sentral memastikan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, serta mengawasi lembaga-lembaga keuangan. Memelihara stabilitas keuangan. Bank sentral juga bertugas untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan keseluruhan sistem finansial. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki izin dari otoritas moneter untuk menjalankan berbagai aktivitas perbankan. Dalam konteks Indonesia, bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial. Fungsi utama bank umum yaitu menghimpun dana. Bank umum mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan giro. Memberikan kredit. Mereka memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti investasi atau modal kerja. Menyediakan layanan keuangan. Bank umum menawarkan berbagai layanan, termasuk pembayaran, transfer dana, dan penerbitan kartu kredit. Mengelola resiko. Mereka juga membantu nasabah dalam mengelola risiko keuangan melalui produk asuransi dan instrumen derivatif. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yaitu jenis bank berdasarkan sistem. Yang pertama, konvensional. Sistem bank konvensional adalah model perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, di mana bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Bank konvensional berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas, meskipun sistemnya sering dikritik karena ketergantungannya pada bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, syariah. Sistem bank syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti tabungan dan deposito. Menyalurkan dana. Dana yang dihimpun disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk keperluan produktif atau konsumtif dengan skema yang sesuai syariah. Kemudian, fungsi sosial. Bank syariah juga berperan dalam kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Dengan demikian, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen terhadap prinsip-prinsip sosial dan etika Islam. Jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank BUMN. Bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dengan porsi saham lebih dari 50%. Karakteristik utama bank BUMN yaitu kepemilikan.
Pemerintah Republik Indonesia memiliki kontrol mayoritas atas saham Bank BUMN yang menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Berikutnya, peran dalam ekonomi. Bank BUMN berfungsi untuk menyediakan layanan keuangan yang inklusif, mendukung kebijakan pemerintah, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan UMKM. Daftar bank BUMN di Indonesia terdapat 4 bank utama yang tergolong sebagai bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Dengan struktur kepemilikan ini, Bank BUMN berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas. Yang kedua, bank swasta. Bank swasta adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, yang tidak terkait dengan pemerintah. Di Indonesia, bank swasta dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank swasta nasional dan bank swasta campuran. Bank swasta nasional yaitu mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Kemudian bank swasta campuran, sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan sebagian oleh swasta asing. Fungsi utama bank swasta adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan perbankan seperti pengiriman uang dan jasa pembayaran. Bank swasta beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga, yaitu bank daerah. Bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Karakteristik utama bank daerah yaitu kepemilikannya. Bank daerah dimiliki oleh pemerintah provinsi, dengan sebagian besar sahamnya harus berada di tangan pemerintah daerah. Saham biasa dapat dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota dan individu. Tujuan utama bank ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, memberikan akses keuangan kepada masyarakat, serta menyediakan modal bagi proyek-proyek pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh bank swasta. Regulasi. Bank daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 yang menetapkan kerangka hukum bagi operasional dan pengelolaan bank tersebut. Bank daerah berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung program-program pembangunan daerah. Jenis-jenis bank berdasarkan ukuran aset. Yang pertama, bank buku 1. Bank buku 1 adalah kategori bank di Indonesia yang memiliki modal inti kurang dari 1 triliun. Klasifikasi ini diatur oleh OJK dan mencakup bank-bank dengan ukuran aset terendah dalam sistem perbankan nasional. Kegiatan yang diperbolehkan untuk bank buku 1 meliputi perhimpunan dana, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, kegiatan terbatas terkait keagenan dan kerjasama, dan sistem pembayaran elektronik banking dalam ruang lingkup terbatas, penyertaan modal sementara untuk penyelamatan kredit, kemudian kegiatan perdagangan valuta asing. Bank buku 1 seringkali berfokus pada segmen pasar tertentu dan memiliki jaringan yang lebih kecil dibandingkan dengan kategori buku yang lebih tinggi. Kemudian bank buku 2. Bank buku 2 adalah kategori bank di Indonesia yang memiliki modal inti antara 1 triliun hingga 5 triliun. Klasifikasi ini ditetapkan oleh OJK untuk meningkatkan ketahanan perbankan dan mendorong persaingan yang sehat di sektor keuangan. Ciri-ciri bank buku 2 yaitu modal inti antara 1 triliun hingga 5 triliun. Jaringan cabangnya umumnya memiliki jaringan cabang yang lebih luas dibandingkan bank buku 1, memungkinkan akses yang lebih baik bagi nasabah. Produk perbankan. Penawaran berbagai produk perbankan termasuk pinjaman, tabungan, dan layanan keuangan lainnya.
Bank buku 2 berfungsi sebagai jembatan antara bank kecil dan bank besar dengan kemampuan untuk melakukan usaha yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank buku 1. Kemudian bank buku 3. Bank buku 3 adalah kategori bank di Indonesia yang memiliki modal inti 5 triliun hingga kurang dari 30 triliun. Klasifikasi ini ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bank-bank di seluruh strata. Bank buku 3 biasanya merupakan bank nasional dengan jaringan cabang yang luas dan menawarkan berbagai produk serta layanan perbankan. Kemudian bank buku 4. Bank buku 4 adalah kategori tertinggi dalam klasifikasi Bank Indonesia yang mencakup bank-bank dengan modal inti lebih dari 30 triliun. Kategori ini menunjukkan bahwa bank memiliki kekuatan permodalan yang lebih baik, sehingga dianggap lebih sehat dan memiliki risiko bisnis yang lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Ciri-ciri bank buku 4. Modal inti lebih dari 30 triliun. Kegiatan usaha memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan dan layanan di dalam maupun di luar negeri tanpa batasan. Dengan modal yang kuat, bank-bank dalam kategori buku 4 dapat menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang lebih kompleks dan beragam. Jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama, bank perkreditan. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan di Indonesia yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah. BPR beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, namun tidak terlibat dalam layanan lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Fungsi utama BPR menghimpun dana, menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kredit, memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pendidikan keuangan, memperkenalkan layanan perbankan kepada masyarakat di daerah yang belum terlayani oleh bank umum. Dengan demikian, BPR memainkan peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di daerah pedesaan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil. Yang kedua, bank devisa. Bank devisa adalah lembaga keuangan yang diizinkan untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam kegiatan ekonomi internasional. Fungsi utama bank devisa meliputi mendukung perdagangan internasional dengan menyediakan layanan pembayaran dan pembiayaan lintas negara, mempermudah transaksi valuta asing bagi individu dan perusahaan, mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, dan menyediakan akses ke pasar keuangan global. Contoh bank devisa di Indonesia adalah Bank Mandiri, BCA, BRI, dan Bank Permata. Yang ketiga, bank ekspor-impor. Bank ekspor-impor atau yang sering disebut sebagai Bank Eksim adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan pembiayaan dan konsultasi untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa antar negara. Fungsi utama bank ekspor-impor yaitu pembiayaan perdagangan. Bank ini menyediakan fasilitas pembiayaan seperti pinjaman dan kredit dagang untuk membantu eksportir dan importir mengamankan dana yang diperlukan dalam transaksi internasional. Letter of Credit. Bank Eksim menawarkan jaminan pembayaran kepada eksportir melalui LC, memastikan bahwa pembayaran akan diterima setelah syarat tertentu dipenuhi. Perlindungan risiko. Bank ini memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam perdagangan internasional, seperti risiko gagal bayar. Kemudian layanan valuta asing. Bank ekspor-impor juga menyediakan layanan terkait mata uang asing untuk membantu mengatasi fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi transaksi perdagangan. Bank Eksim berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan internasional dan membantu pelaku usaha memperluas pasar mereka ke luar negeri. Dan yang keempat, yaitu bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan terkait dengan penggalangan dana, penempatan investasi, dan konsultasi keuangan untuk perusahaan dan individu. Fungsi utama dari bank investasi meliputi penggalangan dana, yang dimana
Mereka membantu perusahaan dalam mengumpulkan dana melalui penerbitan saham atau obligasi. Kemudian, konsultasi keuangan. Menyediakan saran kepada klien tentang strategi investasi, merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Underwriting. Menjamin penerbitan sekuritas dengan membeli sekuritas dari penerbit dan menjualnya kepada investor. Kemudian, manajemen aset, mengelola portofolio investasi untuk klien dengan tujuan memaksimalkan hasil investasi. Kemudian, perdagangan sekuritas, melakukan transaksi jual beli sekuritas di pasar modal untuk kepentingan klien atau untuk akun bank itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.